Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan membagikan video Bung Binder bongkar rahasia penolakan Elkan Bagot ke Timnas Indonesia. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Kalau seandainya ini benar bahwa dia belum ingin membela Timnas Indonesia, ya saya pikir kita gak bisa memaksa pemain untuk membela Timnas kan. Kan ada beberapa pemain juga di luar negeri yang dipanggil tapi tidak ingin membela, ya udah nggak dipermasalahkan juga ya kan. Karena kan ya itu memang adalah keinginan dari pemain ya kan, kecuali dia memang melakukan kesalahan yang besar ya kan. Tapi ya kalau sekarang memang di back ini juga kita sudah punya banyak pemain, jadi kalau tidak ada Elkan Bagot untuk saat ini ya saya pikir masih bisa tercover. Cuma netizen kita kan langsung mengatakan apa, tidak nasionalis lah. Ya itu dia. Iya. Gitu. Nah coba netizen yang di posisi dia, iya kan susah payah dia dapat tempat di klubnya, dan sekarang dia dipinjamkan, ya kan, dan klubnya main loh. Kalau nggak salah itu, nggak libur loh. Iya, nggak libur. Nggak libur. Kan dia pasti ingin merintis dulu karir di level klub. Ya kita kasih dia waktu. Kan dia udah resmi warga negara Indonesia. Beda kalau dia gembar-gembor di media, saya tidak ingin main untuk Indonesia. Nah itu nggak benar. Ini kan belum ada. Belum ada pernyataannya. Memang info dalam lah. Yang seharusnya menurut saya nggak perlu juga dikemukakan ke publik, ya dong. Itu urusan internal. Jadi dengan dikemukakan ke publik, ya ini kan jadi rame. Kasian juga pemain ini juga dikatakan netizen, udahlah gak perlu, gak boleh seperti itu. Ya. Tapi kadang media juga yang sendiri menggembar-gembor, ini ada apa? Besar-besarin gitu. Karena kan sekarang Timnas gak makan. Iya kan. Siapa yang gak bahas soal Timnas? Semua bahas soal Timnas ya kan. Gak apa-apa, bagus. Hal-hal yang positif juga dijelaskan, tapi hal-hal internal itu seharusnya biarkan di internal aja. Kalau menurut saya biarkan di dalam saja. Nah nanti kalau memang ada sesuatu yang resmi, oke. Betul. Ya nanti kita lihat. Cuman kan sekarang semua berlomba-lomba kan kasih inside info ya. Netizen juga suka. Saya sepakat sih. Agar tidak membuahkan spekulasi yang buruk juga ya. Kalau orang kan berspekulasi semua kan. Kecuali yang pada saat itu bahkan sampai hari ini saya pun nggak tahu kenapa Elkan Bagot tempo hari tidak membela Indonesia di playoff itu Olimpiade. Kan banyak analisa kan, di telepon nggak angkat, di WA nggak jawab. Kita nggak tahu apa yang sebetulnya terjadi. Sampai hari ini belum ada pernyataan resmi. Ya biarkan aja udah begitu. Ya kan? Kita moving forward aja. Kita moving forward. Sekarang sudah ada banyak pemain. Tapi saya pernah mengatakan juga bahwa saya harapkan Bagot akan bisa membela Timnas Indonesia karena dari posturnya dia tinggi besar. Dan dia pemain yang jika kita perhatikan bagi-bagi bolanya ke depan dia. Memang kelemahan dia adalah kecepatan, tapi saya pikir kalau dia duet dengan Jay Itzes, juga ini pemain. Dengan Jay Itzes. Karena kan kalau belakangan ini kita mau masang 3 back, Calvin Verdong mencoba tuh di situ. Tapi dengan Calvin Verdong yang memiliki postur 170-an tapi sebaiknya Calvin Verdong di posisi semula dan itu diisi dengan Elkan Bagot kan ya. Iya betul. Seharusnya idealnya seperti itu. Kalau Justin Hubner ini kan kelemahannya emosi aja. Tapi kalau sebagai pemain menurut saya dia. Emosinya ini yang bahaya dia. Jadi dia kalau bisa kontrol emosinya, dia benar-benar fokus pada permainan, dia bermain lebih kalem lagi, ya bagus dia. Saya pikir dia karena body charge dia kuat loh dia. Iya benar. Meskipun badannya begitu ya. Badannya, tapi kan itu yang saya katakan mental kalau pemain diaspora. El Preman. Itu. Tapi jangan preman beneran lah. Main bola aja udah. Udah main bola aja. Karena kan kalau dia kasar-kasar terus, yang dirugikan juga Timnas Indonesia kan. Jadi dia harus menjaga emosi dia juga. Tapi as a player, saya selalu katakan ini pemain yang bagus. Karena dia berani mengambil keputusan di usianya yang sudah muda. Nah itu jarang dilakukan oleh pemain muda gitu. Kan dia, Ivar Jenner dan Strike sepaket kan? Sepaket datangnya juga. Oke, kita sekarang ke maju lagi. Kita ke back kiri dan back kanan ya. Nah kalau kita melihat back kiri kita semua pasti sepakat lah Calvin Verdong. Bung Binder juga pasti sepakat. Betul. Ya salah satu pemain yang paling pantas berada di posisi itu ya di kiri, sedangkan di sisi kanan ya kita tahu Dix juga ya paling pantas. Tapi kemarin Dix ini cedera ya.
lawan Jepang. Lawan Jepang kan, yang dia gak bisa main. Di ini pertandingan conference Chelsea. Iya, lawan Chelsea. Main ramai tuh. Ya kemarin kan sprain ankle ya. Tapi tidak menutup kemungkinan Kevin Dix juga akan diistirahatkan untuk laga penting lawan Bahrain gitu ya. Tapi melihat kondisi sekarang seperti apa? Ya saya pikir kalau Kevin Dix tidak bisa bermain maka pasti Sandy Walsh. Sandy Walsh kalau kita perhatikan pemain yang paling konsisten main di kanan. Coba lihat track record dia. Bagus ya main di kanan. Tapi Kevin Dix adalah pemain yang lebih visioner ya. Kalau kita melihat Kevin Dix, pembagian bolanya bagus. Enak banget ya lihatnya. Pemainnya tenang, dia bisa nutup ruang. Kalau Sandy Walsh lebih agresif, lebih cepat naik turun, masuk pergerakan ke dalam kotak penalti. Jadi ini lagi-lagi tergantung kepada Kluivert. Mau strateginya seperti apa dan dia perlu pemain yang seperti apa di posisi tersebut. Tapi seharusnya Kevin Dix lah, bagus ini pemain Kevin Dix. Ya kan dia bisa bermain di tengah juga. Jadi kalau ada ruang yang kosong dia bisa mengisi itu ya. Bisa. Sandy Walsh juga bisa. Cuman saya melihat Sandy Walsh kalau main di kanan tuh lebih fokus untuk naik dia. Iya. Ya Sandy Walsh juga sekarang di Yokohama ini bagus kan? Iya di tengah kan mainnya. Iya. Di tengah dia bisa main juga di tengah. Tapi kalau di kanan lebih berbahaya, dia lebih agresif. Itu naik turunnya hampir sama kayak Verdong ya. Kuat dia. Ya tapi ya kita patut tunggu juga ya kabar dari Kevin Dix. Apa sekarang udah ada kabar belum? Kayaknya saya pikir dia akan main. Australia akan main. Tapi kalau misalnya seandainya dia diistirahatkan ya Sandy Walsh. Iya, Sandy Walsh atau Eliano enggak lah. Kalau menurut saya Sandy Walsh lah. Sandy Walsh ya. Sandy Walsh lebih matang dan dia pemain yang punya kualitas bertahan yang lebih baik daripada Eliano. Eliano ini kan lebih ofensif kan. Mungkin Eliano bermain di depan nanti. Oh, di sisi kanan. Sayap kanan ya. Penyerang sayap mungkin ya. Iya. Mungkin bukan strike, mungkin dia yang dipilih nanti oleh Kluivert. Ya, kita patut tunggu juga ya. Tapi kalau kemarin kan netizen kan ributnya dia gak dimainin. Nah, coba ya dimainin kali kita lihat ya kan. Ya kita lihat ya. Nah, itu. Ini kan netizen banyak maunya. Iya, banyak maunya nih. Renders mana nih katanya. Iya, mana? Kenapa gak dimainin? Iya kan? Nyerang-nyerang juga ke itulah. Ya itu loh semua. Kita. Ini akan dinyerang juga pasti pelatih. Sekarang aja udah diserang. Kenapa pilih ini? Kenapa biarkan aja pelatih yang memilih. Cuman memang ada beberapa pemilihan yang membuat saya bingung kan. Nah, nanti ini kan kita ke lini depan. Nah, nanti kita bahas lini depan. Nanti kita bahas ke lini depan. Tapi kalau ngomongin soal Kevin Dix ya, kemarin dia membuat statement permintaan maaf. Ya mungkin sebetulnya itu gak kan perlu itu karena kan netizen benar kan? juga. Iya, itu yang saya bilang. Iya. Gak perlu juga. Maka itu kan ada yang kirim saya DM, ada yang kirim saya komen. Ya Bung, nih kayaknya sudah saatnya supporter kita juga dinaturalisasi. Iya. Benar. Jadi ambil supporter dari luar aja yang lebih sehat pemikirannya. Nah, ini saya juga agak ngerti supporter toksik seperti ini seharusnya dilihat kalau betul itu real account mereka, jangan dikasih nonton timnas di stadion. Iya, lebih baik begitu. Takutnya nanti mereka yang akan mengacaukan. Karena Indonesia perlu supporter-supporter yang tertib, supporter-supporter yang sportif, supporter-supporter yang bisa berpikir dengan lebih baik ya, artinya dengan open minded. Kita gak perlu toxic seperti ini karena merusak juga nama Indonesia. Masa pemain diserang seperti itu si Shaloba? Gak ada urusan juga, itu biasa terjadi kok di dunia sepak bola, iya kan? Ya, dan setelah kita lihat klipnya juga, ya itu kan mungkin accident biasa ya, maksudnya dia jatuh. Karena memang Dix ini kan bagus, ya udah pastilah dia di challenge, harusnya kita bangga tuh lihat. Di challenge kan, dan untung juga gak berbahaya cederanya. Ya kita tunggu nanti apakah dia akan dimainkan atau enggak. Tapi saya pikir kita juga tidak boleh terlalu emosional juga menanggapi sesuatu hal tentang timnas Indonesia. Kita hanya perlu menunggu nih timnas main, menang, kita support, imbang atau kalah kita harus tetap support. Apalagi dengan ungkapan rasis itu, aduh. Wah, itu gak benar kan? Nah, rasis itu yang kurang ajar kan? Itu yang saya bilang, cari ini benar gak real account. Nanti kalau mereka bikin Garuda ID blok, seharusnya begitu. Kalau benar rasis, mereka terbukti. Kita gak perlu supporter seperti ini, kurang ajar itu. Sepakat saya. Iya. Maka itu kan di Liga 1 juga yang membuat owner itu siapa? Supporter. Maka itu saya mengatakan bahwa PSSI masih belum mengizinkan supporter away. Ya bagus. Gak ada supporter away aja masih bisa rusuh. Iya kan? Apalagi ada ya. Iya, itu supporter sendiri yang kemarin Persebaya supporternya nyalain flare. Waduh. Akhirnya diungkapkan identitasnya, kalau nggak salah di ban ya. Iya, di ban seumur hidup kan ya. Nah, iya begitu. Ya itu. Untung nggak didenda. Dendanya limpahkan aja ke dia. Iya dong. 50 juta katakan. Nah gitu, bayar. Bayar lu. Nah gitu, iya kan, karena dia yang dianggap memulai itu. Kalau saya kan nggak tahu. Kan? Tapi kita kan baca itu semua di sosial media.
Iya kan, apalagi kalau ada supporter away. Ya, Wah, ya. bisa bahaya liga kita. Makanya itu supporter pun harus naik level juga. Timnas kita sudah naik level loh. Iya. Mau lolos ke Piala Dunia loh ini. Oke. Ini buat Sobat Arena.